Assalamualaikum Sobat Stadis, kembali lagi dengan Bang Ik. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sifat yang terakhir dari turunan fungsi aljabar. Sifat yang keempat yaitu fx sama dengan ux dipangkatkan dengan n. Nah, ini f aksennya itu menjadi n dikali dengan ux dipangkat dengan n kurang 1, kemudian harus dikalikan lagi dengan u aksennya atau turunan dari si u-nya. Oke, kita lihat contohnya. Jika fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 7 kemudian dipangkatkan lagi dengan 5, nah turunannya ini apa? Oke, kita lihat di sini kan ada si u-nya. Nah, otomatis kita harus cari dulu turunan dari u-nya kan? Berarti ux-nya itu si 5x pangkat 3 dikurang 7. Maka u aksennya itu menjadi 5 kali 3 itu 15, x 3 kurang 1 itu 2, maka turunan dari U yaitu 15X pangkat 2. Oke, baru kita cari turunan dari Fx-nya. Oke, berarti N-nya tuh 5 kan? Oke, berarti jadinya 5 dikali dengan, Ux-nya tetap 5X pangkat 3 dikurang 7 pangkat 5. Pangkatnya berkurang 1 tadi, jadi dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan si U aksennya. U aksennya itu 15X kuadrat. Oke, perkalian berarti tinggal dikalikan kan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, di sini ada si 5 dan 15. Oke, 5 kali 15 itu berapa? Ya, 5 kali 15 yaitu 75. Karena x kuadrat nggak dikalikan, dia tetap x kuadrat. Kemudian si ux-nya atau si persamaannya tetap 5x pangkat 3 dikurang 7, kemudian pangkat 4. Oke, untuk memudahkan kalian menjawab soal seperti ini tanpa harus mengingat rumusnya itu, kalian bisa ingat easy rule berikut ini. Oke, easy rule-nya itu yaitu to cut to per. Yang pertama itu turun pangkat, baru kemudian turun dari persamaannya. Di sini di contoh ini persamaannya itu si U-nya yaitu 5x pangkat 3 dikurang dengan 7. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal untuk sifat yang keempat. Oke, soal yang pertama, jika kita punya fx sama dengan 7x kuadrat dikurang 5x, kemudian dipangkatkan dengan 6, tentukan turunan pertamanya atau f aksen x-nya. Oke, di sini kita bisa lihat persamaannya kan, atau si u-nya itu 7x kuadrat dikurang 5x. Berarti terlebih dahulu kita akan tentukan turunan si u-nya. Berarti ux sama dengan 7x kuadrat dikurang 5x. Maka turunannya apa? Berarti u aksen x sama dengan turunan dari 7x kuadrat. Nanti 7 kali 2, 14. Kemudian pangkatnya bersisa 1. Kemudian turunan dari 5x yaitu 5. Berarti dikurang dengan 5. Baru sekarang kita cari turunan untuk fx-nya. Oke, selanjutnya kita akan cari turunan dari si fx-nya atau f aksen x. Berarti f aksen x sama dengan turunan dari pangkat berarti 6. Kemudian persamaannya masih tetap 7x kuadrat dikurang 5x. Oke, kemudian pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikalikan lagi dengan turunan si u-nya. Oke, turunan si u-nya itu 14x dikurang dengan 5. Jadi hasil akhirnya 6 dikali dengan 14x dikurang 5. Kemudian dikali lagi dengan 7x kuadrat dikurang 5x pangkat dengan 5. Oke, inilah hasil dari turunannya. Oke, soal yang kedua yaitu fx sama dengan akar 9x kuadrat ditambah 3, kemudian diminta turunannya. Nah, ingat kalau ada akar, kita bisa ubah terlebih dahulu. Oke, ingat ini. Oke, akar pangkat n dari a pangkat m. Nah, ini bisa kita ubah jadi a pangkat m per n dalam per luar. Oke. Oke, jadinya fx sama dengan 9x kuadrat ditambah 3x dipangkatkan dengan 1/2. Oke, jadi turunannya itu menjadi f aksen x sama dengan setengah dikali dengan 9x kuadrat ditambah dengan 3x kemudian pangkatnya 1/2 dikurang 1. Oke, dikalikan dengan si turunan dari persamaan. Turunan dari 9x kuadrat apa? Oke, jadinya 18x. Kemudian turunan dari 3x itu hasilnya 3. Berarti jadinya
1/2 dikali dengan 9x kuadrat ditambah 3x dipangkatkan dengan 1/2 dikurang 1. Berapa hasilnya? Oke, untuk menyelesaikan, pengurangan atau penjumlahan pecahan, oke, kalau ada pecahan dan bilangan bulat ini cukup penyebutnya dikali ke bilangan bulat, kemudian ditambah ke si pembilangnya. 2 kali min 1 yaitu min 2, kemudian ditambah dengan 1 hasilnya min 1/2, kemudian dikali dengan 18x ditambah dengan 3. Oke, ingat kalau ada pangkat min, ketika kita ubah jadi positif berarti posisinya turun ke bawah atau dia dari bawah naik ke atas. Nah, berarti ini bisa kita buat jadinya 18x ditambah dengan 3 dengan 2 dikali 9x kuadrat ditambah 3x dipangkatkan dengan 1/2. Oke, ini kalau kita mau ubah jadi akar lagi boleh juga. Arti jadinya 18x ditambah 3 dengan 2 akar dari 9x kuadrat ditambah dengan 3x. Oke, inilah jawaban yang kita dapatkan. Ya, mungkin ini kalau ada akar, ada yang lebih simpel. Tanpa harus kita cari atau harus kita ubah menjadi pangkat pecahannya lagi. Oke, itu lebih simpelnya. Kalian ingat, oke, easy rule untuk yang ada akarnya, yaitu turunannya itu menjadi turunan si fungsi, kemudian diper dengan 2 akar dari fungsi asalnya atau fungsi awalnya. Oke, kita coba ya. Berarti di sini jadinya f aksen x sama dengan turunan dari fungsinya yaitu 18x kemudian ditambah dengan 3 diper dengan 2 akar dari fungsi awalnya yaitu 9x kuadrat ditambah dengan 3x. Nah, ini lebih simpel. Oke, soal selanjutnya jika fx sama dengan akar dari 4x tambah 1 diper dengan x, maka f aksen x2 adalah. Nah, ini terlebih dahulu kita cari dulu f aksen x-nya. Oke, karena ini pembagian nanti kita ingat lagi si rumus pembagian yang kemarin. Berarti jadinya apa nih? F aksen x sama dengan U aksen x dikali dengan Vx dikurang dengan Ux dikali dengan V aksen x dibagi dengan Vx dikuadratkan. Oke, di sini kita punya U-nya itu akar dari 4x tambah 1, kemudian kita punya V-nya itu si X-nya aja, maka turunan dari U-nya apa nih? Oke, ingat yang tadi ya. Nanti U aksennya menjadi turunan dari fungsi awalnya. 4X turunannya itu 4 diper dengan 2 dikali dengan 4X tambah 1. Oke, kita lihat di sini ada 4 dengan 2. Arti bisa sama-sama dibagi 2. Hasilnya 2 dan 1. Berarti hasil akhirnya menjadi 2 per akar 4X tambah 1. Oke, kemudian turunan dari V. Oke, kalau ada X-nya aja, nanti turunannya itu 1. Oke, kita masuk ke rumusnya. Oke, berarti hasilnya U aksennya itu 2 per akar 4X tambah 1. Kemudian dikali dengan V-nya itu si X. Kemudian dikurang U-nya itu akar 4X tambah 1. Dikali dengan V aksen yaitu 1. Diper dengan X kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita cari F aksen 2-nya. Berarti F aksen 2, setiap X-nya diganti dengan 2. Berarti 2 diper dengan akar 4 dikali 2 tambah 1 dikali dengan 2 dikurang dengan akar 4 kali 2 tambah 1 dikali dengan 1. Oke, kita abaikan aja sih satunya. Oke, dibagi dengan 2 kuadrat. Oke, hasilnya 4 kali 2 tambah 1. Oke, 4 kali 2, 8, ditambah 1, hasilnya 9. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti jadinya 2. Oke, atau 2 kali 2 itu langsung aja menjadinya 4 diper dengan 3 dikurang dengan 3 diper lagi dengan si 4. Oke, hasil akhirnya berapa? Ingat lagi, nanti kita harus samain penyebut nih. Nanti ini langsung aja dikalikan. 3 kali min 3 itu min 9, kemudian ditambah dengan 4, hasilnya minus 5
per 3. Nah, ini kan 4 dia per 1 kan? Oke, kita langsung balik, nanti dikali dengan 1/4. Oke, sama dengan berapa nih hasilnya? Oke, min 5 kali 1 itu min 5, kemudian 3 kali 4, 2, 12. Berarti opsi yang kita dapat itu yang B. Oke, demikian untuk video penjelasan turunan fungsi aljabar. Next, kita akan lanjutkan ke turunan fungsi trigonometri. See you on the next video, Sobat Studies.